Halo teman-teman semuanya. Pada kuliah online kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang sebelumnya masih terkait dengan ekonomi, ilmu ekonomi dan teori-teori ekonomi, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang ekonomi mikro. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ekonomi makro. Ya, ekonomi makro, salah satu mata kuliah yang umumnya diajarkan di semester 2 di perkuliahan kalian. Pastinya kalian akan menemui mata kuliah ekonomi makro sebagai dasar atau mata kuliah wajib di kuliah di jurusan ekonomi, baik itu ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, kali ini kita akan berbicara dengan teori-teori ekonomi yang akan kita bahas satu persatu. Ya, mikroekonomi yaitu titik beratkan masalah pada membuat pilihan terkait dengan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan maksimum. Sedangkan ekonomi makro yaitu menerangkan bahwa pentingnya dari segi permintaan dan menentukan kegiatan dalam perekonomian. Ya, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Ya, asal mula dari perkembangan ekonomi makro ini dicetuskan oleh salah satu ekonom yang terkenal, yaitu Adam Smith, di mana Adam Smith menyatakan yang merupakan aliran klasik, yaitu tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi dan ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, pasar bebas diperkirakan akan mampu membuat penyesuaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dan dalam bukunya The Great Depression menimbulkan bahwa kesadaran bahwa sistem pasar bebas tidak secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Mungkin bagi kalian sering mendengarnya The Wealth of Nation, itu bukunya Adam Smith yang menyatakan bahwa dalam ekonomi ini dikenal dengan adanya invisible hand yang mengatur perekonomian atau tangan gaib atau tangan tidak tampak. Ya, J.M. Keynes dalam bukunya itu General Theory of Employment, Interest, and Money yang menjadi landasan dari teori makroekonomi modern. Ya, buku tersebut antara lain mengemukakan yaitu yang pertama kritik mengenai pandangan ahli ekonomi klasik tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dan menerangkan faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat dan pengeluaran agregat atau permintaan agregat itu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa di keseluruhan. Kalau kita berbicara mikro maka permintaan dari segi rumah tangga, maka kalau kita berbicara makro yaitu permintaan dari keseluruhan atau dari suatu negara. Di dalam ekonomi makro juga dibahas tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Di sini dikenal adanya kurva kemungkinan produksi, pendapatan nasional, dan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle, yaitu pendapatan potensial berbanding terbalik dengan pendapatan aktual. Dalam ekonomi makro juga dibahas tentang masalah pengangguran, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang tergantung angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Masalah pengangguran erat kaitannya sekali dengan penduduk. Ya, sebab utama pengangguran adalah kurangnya pengeluaran atau permintaan agregat. Ya, akibat buruk pengangguran adalah menurunnya kemakmuran masyarakat dan meningkatnya permasalahan sosial termasuk kriminalitas. Ya, masalah inflasi juga dibahas dalam ekonomi makro, yaitu suatu proses kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian, dan inflasi yaitu mencerminkan tingkat pengeluaran agregat yang lebih besar dari kemampuan produksi atau pekerja-pekerja menuntut kenaikan upah. Inflasi mengakibatkan atau mengurangi kemakmuran masyarakat dan mengurangi investasi. Masalah neraca pembayaran, yaitu terkait dengan
perdagangan, dan pemasukan atau pengeluaran negara. Ya, perekonomian terbuka berarti seluruh perekonomian mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain melalui ekspor-impor. Ya, defisit neraca pembayaran terkait dengan suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari suatu negara ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara orang lain. Dua neraca penting dalam neraca pembayaran yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan yaitu perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan yaitu perimbangan dari total pembayaran ke luar negeri dengan penerimaan dari luar negeri. Maka defisit neraca pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Ya, pendapatan nasional atau produk nasional, adanya PNB dan PDB. Bedanya yaitu PNB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara suatu negara dalam periode tertentu, sedangkan PDB yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya itu tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Ya, misalnya PDB real tahun 2014 adalah 120 triliun dan meningkat menjadi 126 triliun pada tahun 2015. Maka rumusnya seperti ini. 126 dikurang 120 dibagi 120 dikali 100 sama dengan 5%. Selanjutnya dikenal dengan adanya tingkat pertambahan kemakmuran. Ini terkaitan dengan pendapatan per kapita. Ya, tenaga kerja dan pengangguran. Ya, pengangguran yaitu perbedaan antara angkatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu jumlah penduduk yang berusia 10 tahun atau di atas 10 tahun penduduk usia kerja, dan jumlah penduduk berusia di atas 10 tahun dan tidak ingin bekerja atau bukan angkatan kerja. Ya. Perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini ada rumus-rumusnya, mungkin kalian bisa baca, kalian bisa pelajari untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk mengukur jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran. Dalam ekonomi makro juga dibahas terkait dengan tingkat inflasi, yaitu berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda yang menyebabkan perlunya dibentuk indeks harga. Ya, untuk menghitung inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga dari barang-barang yang digunakan oleh para konsumen. Langkah-langkah untuk menentukan indeks harga yaitu memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga, dan menentukan jenis barang yang perubahan harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga dan menghitung indeks harga. Ini ada contoh kasusnya, bisa dibaca. Ini untuk mengukur tingkat indeks harga. Ini ada tabelnya dan di sini ada contoh perhitungannya. Ya, neraca pembayaran dan kurs valuta asing juga menjadi salah satu pokok pembahasan di ekonomi makro, yaitu dalam neraca pembayaran memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor impor, aliran modal jangka panjang, menunjukkan perimbangan mutasi keuangan, dan neraca keseluruhan yang negatif disebut defisit neraca pembayaran. Hal ini disebabkan diantaranya karena jika nilai impor lebih besar dari ekspor, maka terjadi defisit anggaran, atau jika pengalihan modal dalam jumlah besar ke luar negeri. Ya, kurs valuta asing menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu dengan harga dari suatu mata uang asing. Ya, neraca keseluruhan mempengaruhi kurs valuta asing. Defisit neraca keseluruhan cenderung meningkatkan jumlah valuta asing, sementara surplus neraca pembayaran dan menambah cadangan valuta asing, maka nilai valuta asing akan menurun. Ya, cara untuk menstabilkan kegiatan ekonomi atau dikenal dengan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, yaitu diartikan sebagai keadaan ekonomi di mana tidak ada pengangguran yang serius dan adanya kestabilan harga. Hal ini meliputi tingkat pengangguran tenaga kerja yang tinggi, tidak ada perubahan harga yang berarti dan terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor, serta lalu lintas modal dari atau ke luar negeri.
Hal ini juga berarti menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Ya, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi yaitu merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dan yang teguh dalam kestabilan ekonomi. Menghindari masalah inflasi ya, sedapat mungkin menghindari inflasi yang tinggi dan berpotensi tidak terkendali sehingga mengganggu kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh yang diperlukan dalam rangka untuk menyediakan kesempatan kerja yang secara terus-menerus dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ya, kebijakan fiskal dalam ekonomi makro tentu kita tidak asing atau kita akan menemui terkait dengan kebijakan fiskal moneter, yaitu fiskal yaitu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan itu pajak. Ya, kebijakan moneter yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian dan mengubah tingkat bunga dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Ya, kebijakan dari segi penawaran yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu contoh kebijakan dari penawaran adalah kebijakan pendapatan yaitu income policy, yaitu langkah pemerintah untuk bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan ini menekankan untuk meningkatkan gairah untuk bekerja dan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dengan cara mengurangi pajak pendapatan atau memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi atau menggunakan teknologi yang lebih canggih. Ya, di dalam ekonomi ini juga dikenal dengan istilah air arts yaitu dinulis oleh karya Yoshikara Kunio dalam bukunya yang terkait dengan kapitalisme. Di sini bisa dibaca saja. Dalam buku ini ada dua indikator yaitu terlalu banyak campur tangan pemerintah dan kapitalisme yang berkembang di Asia Tenggara tidak berdasarkan pada pengembangan teknologi yang memadai. Itulah pembahasan terkait dengan ekonomi makro. Semoga apa yang kita bisa berikan ini bermanfaat. Ini sumbernya dari Sadono Sukirno dan Amiruddin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya.